Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alif Berbagi. Kembali bersama saya tentunya di sini Alif Tunjang Teguh di channel Alif Berbagi. Nah, kali ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa melalui channel YouTube ini, dan insya Allah beberapa saat lagi kalau memang kita secara bersamaan, insya Allah nanti malam kita akan melaksanakan sholat tarawih, dan tentunya besok pagi kita akan sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ampunan, dan penuh dengan keberkahan tentunya. Nah, oleh karenanya di channel YouTube Alif Berbagi ini saya akan coba membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan, walaupun tentunya sudah banyak ustadz-ustadz yang membahas, tapi tidak ada salahnya juga Alif Berbagi di sini akan berbagi tentang Ramadan, tentunya seputaran Ramadan. Nah, yang pertama tentunya Ramadan ini adalah ibadah yang paling tua, atau salah satu ibadah yang tua selain ibadah sholat, terus ada ibadah haji dan lain-lain. Ramadan ini adalah, atau puasa ini adalah ibadah yang tua juga termasuk, karena setiap umat itu juga mempunyai cara berpuasa masing-masing. Ada yang berpuasanya 40 hari, ada yang berpuasanya seperti Nabi Daud itu sehari puasa sehari tidak, dan masih banyak lagi cara-cara puasa sebelum umat Nabi Muhammad. Dan puasa ini juga tidak hanya dilakukan oleh manusia, tapi hewan, tumbuhan pun juga melakukan puasa. Seperti yang sering kita dengar, ayam itu juga berpuasa selama 21 hari ketika dia mengerami telurnya. Terus tumbuhan juga pasti akan berpuasa ketika dia akan seperti pohon jati itu akan berpuasa ketika dia akan menggugurkan daunnya, berpuasa untuk mengonsumsi air. Nah, begitu juga dengan manusia. Nah, makanya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir, yang dimana memang puasanya itu keutamaannya sangatlah lebih daripada umat-umat terdahulu. Sehingga di puasa ini juga kita mendapatkan salah satu kemuliaan, yaitu kita bisa beribadah pada satu malam itu mendapatkan pahala seperti kita beribadah selama 83 tahun, yaitu pada Lailatul Qadar. Nah, itu untuk beberapa kemuliaan yang kita dapat pada bulan suci Ramadan. Nah, tentunya yang akan kita bahas pertama adalah tadi mengenai pengertian puasa. Puasa ini adalah menahan diri secara istilahnya, menahan diri dari lapar, haus, dan dahaga, mulai dari terbit fajar sampai pada tenggelamnya matahari. Nah, itu kalau bahas pengertian secara istilahnya. Nah, namun di sini kita perlu tahu bahwa yang namanya menahan diri itu tidak hanya menahan dari lapar, haus, dan dahaga, tapi juga kita harus menahan diri dari pembicaraan yang tidak baik atau bicara-bicara kotor. Itu juga harus kita hindari, karena seperti kata para ulama, kalau kita tidak bisa menahan diri dari perkataan-perkataan jelek, itu sama saja hanya kita akan mendapatkan lapar dan hausnya saja, tidak akan mendapatkan pahala. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama berusaha untuk menjaga, baik menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga dari hal-hal yang jelek tentunya. Karena yang namanya puasa itu adalah seperti tadi, puasa itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, bahkan bukan yang membatalkan saja, tapi yang mengurangi pahala puasa juga harus kita hindari. Nah, sementara tujuan dari puasa ini adalah sesuai dengan surat Al-Baqarah tadi ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi dari sini juga menjelaskan bahwa puasa itu sudah ada memang dari dulu.
Nah, sehingga sampai sekarang kita juga diwajibkan untuk berpuasa. Nah, tentunya tujuannya adalah untuk bertakwa. Kebanyakan ibadah, bukan kebanyakan ibadah ya, semua ibadah itu pasti tujuannya untuk takwa. Jadi alangkah lebih bagusnya lagi jika puasa ini kita jalankan dengan semaksimal mungkin seperti yang dijelaskan tadi di atas. Nah, untuk tujuan yang paling utama memang bertakwa. Nah, mudah-mudahan ketika nanti kita sudah selesai melaksanakan puasa ini, kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa atau yang biasa disebut dengan insan lil muttaqin. Nah, kemudian beberapa amalan-amalan sunnah yang harus kita amalkan dalam puasa nanti, yang salah satunya yang paling penting adalah sahur. Nah, sahur di sini wajib ya. Nah, sahur di sini wajib, tapi amalan sunnahnya adalah mengakhiri sahur. Nah, mengakhiri sahur di sini maksudnya kira-kira setengah jam sebelum azan lah kita mulai sahur. Kan ada waktu imsak itu namanya 50 ayat sebelum sholat subuh itu berlangsung. Nah, paling tidak kita setengah jam sebelum subuh itu kita sahurnya di situ. Jangan sahur di awal karena memang pertama untuk ketahanan tubuh juga, terus kedua untuk mendapatkan pahala sunnahnya. Intinya sunnah dari Nabi itu tidak akan pernah merugikan kita semua seperti tadi ya, mengakhiri sahur. Nah, terus yang selanjutnya sunnah yang kedua ada berbuka. Nah, berbuka, kalau berbuka harus kita lebih awalkan. Maksudnya ketika masuk ke waktu berbuka langsung saja berbuka, jangan ditunda-tunda karena memang sunnahnya untuk mengawali berbuka. Nah, sedangkan sunnah selanjutnya yaitu berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma, itu juga termasuk sunnah kita berbuka dengan yang manis-manis. Banyak sekali hal-hal yang, apalagi makanan-makanan sekarang kan banyak varian-variannya, sehingga banyak yang termasuk dalam sunnah, tapi sunnah salah satunya adalah kurma itu. Nah, itu mungkin beberapa sunnah. Selain itu ada juga tadarus. Tadarus ini adalah membaca Al-Quran, karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Awalnya turun pada bulan Ramadan, walaupun surat-surat lain banyak juga turun di bulan-bulan lain, tapi pertama kali Quran itu diturunkan adalah pada bulan Ramadan, tepatnya ada yang mengatakan 17, ada juga yang mengatakan tanggal yang berbeda-beda. Itu berbeda pendapat dari para ulama, namun paling tidak pasti diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga keutamaan kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan itu lebih utama daripada bulan-bulan lain. Satu huruf dilipat gandakan menjadi 10, dilipatkan lagi menjadi 700 kali lipat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita melaksanakan sunnah, sholat sunnah dan lain-lain itu seperti kita melaksanakan ibadah wajib di bulan lain. Nah, itu juga merupakan keutamaan daripada sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kita harapkan nanti ketika setelah selesai puasa adalah hikmahnya yang pertama disiplin. Nah, disiplin di sini bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, dan tentunya juga nanti kita bisa mengamalkan puasa-puasa sunnah yang lain di luar bulan puasa. Jangan sampai nanti ketika selesai bulan puasa kita tidak melaksanakan hal-hal tersebut lagi, hal-hal yang baik tersebut, disiplin misalnya. Terus yang kedua ada istiqomah. Nah, paling tidak dari bulan Ramadan ini kita bisa belajar istiqomah. Bagaimana kita belajar membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, sehingga nanti ketika selesai bulan puasa kita bisa mengamalkan atau bisa membaca Al-Quran setiap waktu tentunya. Karena di bulan puasa ini kan full kita membaca Al-Quran. Biasanya kita tadarus dari malam kan. Malam itu setelah sholat tarawih itu juga kita membaca Al-Quran, ada yang sampai jam 3, ada yang sampai jam berapa lah itu kan. Walaupun nanti siangnya juga jangan dilewatkan untuk membaca Al-Qur'annya. Nah, terus itu untuk hikmah. Sebenarnya banyak sekali hikmah-hikmah yang lain, tapi saya hanya merangkum dua ini, yaitu istiqomah dan disiplin, karena ini sudah merupakan induk dari segala hikmah-hikmah yang lain. Nah,
Kemudian untuk keutamaan terakhir pada bulan Ramadan ini adalah adanya sholat tarawih. Nah, ini yang belum saya sebutkan tadi, sholat tarawih yang di mana hadisnya mengatakan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, di sini barang siapa yang mendirikan sholat pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Nah, tentunya siapa sih yang tidak mau diampuni dosanya oleh Allah kan? Nah, kita semua berharap untuk dihapuskan dosanya dan tentunya untuk meraih surganya Allah atau meraih ridhonya Allah yang lebih utama. Nah, itu salah satu keutamaan yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Nah, mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya dalam penyampaian ini banyak sekali kesalahan dan kekeliruan yang saya sampaikan, baik dari cara penyampaian, baik dari materinya, baik dari ayat-ayatnya pun tentunya banyak salah-salah bacaan ya, karena saya juga masih belajar. Kalau memang ada hal-hal yang salah boleh di komen dan tentunya jangan lupa like, share, and subscribe di channel YouTube Alif Berbagi. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dan tentunya kita juga bisa berjumpa di video-video yang lain untuk untuk berbagi antar sesama, tentunya yang kita harapkan adalah manfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.